bosen dengan sayur asam dan ingin sup yang pedas? Nah, kalian harus cobain resep ini ya. Ini adalah resep cara membuat sundobu jjigae, masakan Korea yang lagi happening banget. Sup tahu pedas ini cara buatnya gampang sekali. Dan lebih kerennya lagi, kalian tidak memerlukan bahan-bahan dari Korea loh. So, di video kali ini, Mrs. Culinary akan memberitahu tips dan trik cara membuat sundobu jjigae yang rasanya persis seperti yang disajikan di restoran Korea. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil, 3 butir bawang putih cincang, 1,5 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan soy sauce, 2 sendok makan minyak wijen, 100 gram gochugaru, atau kalian juga bisa menggunakan bon cabe ya, daun bawang sesuai selera, dan juga 4 strip bacon, atau ini bisa di skip jadi optional ya. Semua bahan-bahan yang baru saja saya sebutkan, ini adalah bumbu dasar sup kaldunya. Sekarang kita akan membuat sup kaldunya ya. Di dalam teflon kita masukkan 1 sendok makan minyak, lalu kita masak baconnya. Kalian juga bisa menggantikan bacon ini dengan daging yang lain ya, misalnya ayam cincang atau sosis pun juga enak. Nah, kita masak baconnya setengah matang, lalu kita masukkan 3 sendok makan bawang bombay, dan kita masak hingga harum. Kemudian kita masukkan daun bawangnya. Yang kita gunakan hanya daun bawang bagian batangnya saja ya. Kita aduk sebentar lalu tambahkan 2 sendok makan bawang putih yang sudah kita cincang. Dan kita tambahkan juga minyak wijen, lalu kita tumis sebentar saja. Wah, ini baunya itu mantep banget, harum sekali. Lalu kita tambahkan gula pasir, soy sauce, dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian kita masak dan aduk terus selama 2 menit. Dan yang terakhir kita masukkan gochugarunya atau bubuk cabai Korea. Kita masak dan aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata ya. Dan perlu diketahui bahan-bahan dasar ini adalah untuk 3-4 porsi. Jadi saya masukkan ke dalam plastik ziplock, lalu saya simpan di dalam freezer. Bumbu ini bisa bertahan hingga 1 bulan di dalam freezer. Nah, sekarang baru kita akan memasak sup tahunya. Kita membutuhkan 3-7 piece kerang. Kalau kalian nggak punya kerang, nggak apa-apa. Kalian juga bisa menggunakan udang ya. Tahu putih yang sudah kita potong kotak-kotak, dan juga 1 butir telur. Untuk memasaknya di dalam panci, kita masukkan 1 sendok makan minyak. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan bahan dasar yang sudah kita masak tadi. Lalu kita masukkan setengah gelas air matang ya. Kita aduk dan kemudian kita masukkan kerangnya dan masak hingga mendidih. Di sini saya menggunakan mangkok keramik Korea untuk memasaknya. Tapi kalian juga bisa menggunakan panci biasa. Setelah mendidih, kita masukkan tahu potongnya dan bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir. Dan kalau kalian merasa kurang airnya, kalian bisa menambahkannya lagi ya. Setelah kuahnya mendidih, baru kita masukkan 1 butir telur. Kemudian saya menambahkan toge agar lebih mantap. Ini optional ya.
Dan yang terakhir kita taburi dengan potongan daun bawang. Sundobu jigai ini rasanya pedas, gurih dan bikin nagih. Sangat cocok dimakan dengan nasi hangat. Perpaduan dengan telur, kerang, dan tahu ini menjadikan sup ini sangat bernutrisi tinggi dan juga sehat. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan jika kalian sudah coba, jangan lupa untuk mention Mrs. Culinary di Instagram kami. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!